Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revisa Vitasari Yulianing Tias dari Prodi Tadris Matematika kelas C, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Video pembelajaran kali ini akan menjelaskan mengenai teori perkembangan kognitif menurut beberapa ahli. Nah, pada video sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai dua teori perkembangan kognitif, yakni menurut teori Jean-Piaget dan teori Brunner. Sedangkan pada video pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan mengenai beberapa tokoh selain Jean-Piaget dan Brunner. Sedangkan pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tiga teori perkembangan kognitif dari beberapa ahli. Yang pertama, Vygotsky, yang kedua Robert James, dan yang terakhir Ausubel. Teori perkembangan kognitif yang pertama yakni teori pembelajaran menurut Vygotsky. Nama lengkapnya adalah Lev Semyonovich Vygotsky. Ia dilahirkan di salah satu kota Taris, Rusia, tepatnya pada 17 November 1896. Ia tertarik pada psikologi saat berusia 28 tahun. Menurut Vygotsky, perolehan pengetahuan dan perkembangan kognitif seseorang seturut dengan teori psilogenesis. Maksudnya, dimensi kesadaran sosialnya bersifat primer, sedangkan dimensi individualnya bersifat derivatif atau merupakan turunan dan bersifat sekunder. Yang artinya, pengetahuan dan perkembangan kognitif setiap individu itu berasal dari sumber-sumber sosial di luar dirinya. Teori Vygotsky sebenarnya lebih tepat disebut dengan pendekatan konstruktivisme. Maksudnya, perkembangan kognitif seseorang di samping ditentukan oleh individu sendiri secara aktif, juga ditentukan oleh lingkungan sosial yang aktif pula. Vygotsky menekankan kalau perkembangan sosial manusia tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sosial dan budaya. Selanjutnya, teori Vygotsky terbentuk dari tiga konsep utama. Yang pertama, intelektual berkembang seiring menghadapi ide atau pengalaman baru. Yang kedua, intelektual berkembang dengan interaksi orang lain. Dan yang ketiga, guru adalah mediator dalam pembelajaran. Setelah mempelajari tiga konsep utama teori pembelajaran Vygotsky, kita akan membahas teori Vygotsky itu sendiri. Ternyata teori belajar Vygotsky dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hukum genetik. Yang kedua, zona perkembangan proksimal. Dan yang terakhir atau yang ketiga, mediasi. Hukum genetik, yaitu kemampuan seseorang akan bertumbuh lewat dua latar belakang, seperti lingkungan sosial dan psikologis, gambar diri dan kemampuan alamiah sendiri. Yang kedua, yakni zona perkembangan proksimal, dibedakan menjadi dua tingkat. Tingkat yang pertama, yakni perkembangan aktual. Maksudnya, terlihat dari kemampuan dalam menyelesaikan tugas atau memecahkan masalahnya sendiri. Sedangkan yang kedua, perkembangan potensial. Terlihat dari kemampuan dalam menyelesaikan tugas atau memecahkan masalahnya sendiri dengan bantuan orang lain. Dan yang terakhir yakni mediasi. Mediasi itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yakni mediasi kognitif dan metakognitif. Apa sih mediasi kognitif itu? Mediasi kognitif ialah penggunaan alat kognitif untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan. Sedangkan mediasi metakognitif adalah alat semiotik yang digunakan untuk mengatur diri sendiri, seperti perencanaan, pengawasan, pengecekan, dan evaluasi diri sendiri. Dalam teori ini, kita akan belajar mengenai tingkat pengetahuan atau pengetahuan berjenjang. Biasa disebut juga mengenai scaffolding. Jadi,
Scaffolding itu sendiri adalah upaya seorang guru atau bisa juga dipraktikkan oleh orang tua yang diberikan kepada murid untuk mencapai keberhasilan. Vygotsky mengemukakan 3 kategori pencapaian siswa dalam upayanya memecahkan permasalahan. Yang pertama, siswa mencapai keberhasilan dengan baik. Yang kedua, siswa mencapai keberhasilan dengan bantuan. Dan yang terakhir, siswa gagal meraih keberhasilan. Teori perkembangan kognitif yang kedua, yakni teori belajar menurut Robert Jens, atau biasa dikenal dengan Jens, teori Jens. Robert M. Jens adalah seorang ahli psikologi yang banyak melakukan penelitian mengenai fase-fase belajar, tipe-tipe kegiatan belajar, dan hierarki belajar. Dalam penelitiannya, ia banyak menggunakan materi matematika sebagai medium untuk menguji penerapan teorinya. Dalam teorinya, Robert Jens mengemukakan 8 fase dalam suatu tindakan belajar. Fase-fase itu merupakan kejadian-kejadian eksternal yang dapat distruktur oleh siswa itu sendiri. Kedelapan fase yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase motivasi. Yang kedua, fase pengenalan. Yang ketiga, fase perolehan. Yang keempat, fase retensi. Yang kelima, fase pemanggilan. Yang keenam, fase generalisasi. Yang ketujuh, fase penampilan. Dan yang kedelapan, fase umpan balik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai maksud dari 8 fase tindakan belajar. Dari fase yang pertama, yakni fase motivasi. Siswa harus diberi motivasi untuk belajar dengan harapan, misalnya bahwa belajar akan memperoleh hadiah. Yang kedua, fase pengenalan. Siswa memperhatikan aspek-aspek relevan tentang apa yang dikatakan guru atau tentang gagasan-gagasan utama dalam buku teks. Fase yang ketiga yakni fase perolehan. Terjadi bila siswa memperhatikan informasi yang relevan, maka ia telah siap untuk menerima pelajaran. Fase yang keempat yakni fase retensi. Informasi yang telah diperoleh dipindahkan dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Ini dapat terjadi melalui pengulangan kembali, praktek, elaborasi, atau yang lainnya. Fase yang kelima yakni fase pemanggilan. Mungkin saja kita dapat kehilangan hubungan dengan informasi dalam memori jangka panjang. Maka dari itu, dengan melalui belajar, kita bisa memanggil kembali informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang keenam, yakni fase generalisasi. Biasanya informasi itu kurang nilainya jika tidak diterapkan di luar konteks di mana informasi itu dipelajari. Jadi, generalisasi atau transfer informasi pada situasi-situasi baru merupakan fase kritis dalam belajar. Yang ketujuh, fase penampilan. Siswa harus memperhatikan bahwa mereka telah belajar sesuai melalui penampilan yang tampak. Maksud saya, melalui sesuatu penampilan yang tampak. Dan fase yang ke-8 atau yang terakhir, yakni fase umpan balik. Para siswa memperoleh umpan balik tentang penampilan mereka yang menunjukkan apakah mereka telah atau belum mengerti tentang apa yang telah diajarkan. Teori perkembangan kognitif yang ketiga, yakni teori belajar menurut Ausubel. Menurut Ausubel, ada 2 jenis belajar. Yang pertama, belajar bermakna atau meaningful learning. Maksudnya, suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Sedangkan belajar menghafal atau rote learning, maksudnya siswa berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau yang dibaca tanpa makna.
Selanjutnya, yakni 4 tipe belajar menurut Ausubel. Yang pertama, belajar dengan penemuan yang bermakna. Yang kedua, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna. Yang ketiga, belajar menerima atau ekspositori yang bermakna. Dan yang keempat, belajar menerima ekspositori yang tidak bermakna. Sekian penjelasan mengenai teori perkembangan kognitif menurut beberapa ahli. Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.